Oh, iya aku pengen tahu Dajjal itu ngapain aja di yang membuat di dunia. merinding kan? Iya. Dunia kan tadi lagi kelaparan besar tuh. Iya. Datang Dajjal membawa nikmat dunia. Itu kenapa dibilang fitnah? Karena dia seolah membawa solusi. Padahal itu menyesatkan. Ya kan? Lu jadi ikut gua, beriman ke gua, nanti gua kasih makan, lu gak akan kelaparan. Lu sejahtera, oke. Nah, yang beriman kan pasti kan tahu yang imannya kuat, nggak ini Dajjal. Lu ikut gua kasih segala macam, nggak mau. Oh udah lu gua bunuh. Dibunuhnya gimana? Ya, dibunuh. Ada yang digergaji. Dia Iya, macam-macam. digorok lah. Iya, ada yang digergaji. Tapi digorok. menurutku itu nggak ngeri sih. Tau nggak yang lebih ngeri lagi apa? Begitu orang sudah tahu bahwasanya dia itu adalah dalam tanda kutip Tuhan dan dia beriman, dia bisa minta orang itu melakukan apapun. Maksudnya jadi pengikutnya gitu. Semua yang ngeri-ngeri itu kan ketika orang tertipu tentang apa yang benar dalam hidup dia sehingga dia melakukan sesuatu yang kejam banget kan ya. Contoh misalnya kayak gini. Kemarin ada seorang anak, ibunya dibunuh, dimutilasi gara-gara nggak mau minjemin duit berapa juta. Iya. Itu ngeri nggak sih? Ngeri. Tapi itu nggak akan jadi ngeri kecuali kalau kita ngeliat kejadiannya betul. Oh iya. Dan Dajjal benar-benar bisa melakukan kayak gitu. Bisa apa? Dia bisa menipu orang untuk misalnya bunuh orang tuanya sendiri atau melakukan kekejaman-kekejaman yang lain. Nah makanya sebenarnya kalau kengerian itu memang tergantung relate-nya sih. Iya. Tergantung Tapi relate-nya aku kita. bisa bayangin. Betul. Yang kayak Iya, lu bisa bayangin. diapain? Oke, kita lanjut ya, dia dibunuh. Dibunuh. Nah, lu di level ini. Caranya yang gue tuh bikin kemarin bilang sama Ustadz Felix, gue nggak mau ketemu Iya. Dajjal. Kenapa? Karena gue nggak yakin akan lolos dari fitnah dia. Gue tahu dia Dajjal, gue tahu dia salah, gue tahu kalau gue ngikut dia, gue akan masuk neraka. Tapi karena gue lagi kondisi kelaparan, gue lagi kondisi yang benar-benar fragile, akhirnya gue ikut lu. Itu tuh menakutkan, karena lu tahu konsekuensinya apa. Tapi dihadapin dengan situasi lu yang sekarang, lu tetap ngikut dia. Berarti kan gue tidak seberiman itu. Betul. Oh. Nih, gua kasih lagi. Dia pengennya yang kayak gini nih. Dia pengen tuh Di FYP ku ada orang bawa kucing ditendang kepalanya kucingnya. Setelah itu Iya, benar. kucingnya langsung Meninggal. kejar-kejar terus meninggal gitu kan ya. Oke, itu satu. Pertanyaan di kepalaku adalah apa yang dialami oleh bapak-bapak yang lagi lari itu terus ngeliat kucing sampai ditendang kepalanya. Apa yang dia pikir gitu maksudnya? Kan pasti yang dia pikir dia benar kan? Dia nggak salah kan? Mungkin dia lihat wah ini kucing ganggu aja terus tendang kepalanya. Akhirnya dia merasa dia benar kan. Nah, orang-orang yang kena deception, dia merasa dia benar ketika melakukan hal itu. Oke, itu kucing. Aku masuk ke satu titik lagi. Ada video, cari aja di YouTube orang yang lain yang kena deception, tentara-tentara IDF. Iya. Dia bawa anjing ini, anjing K9 yang untuk polisi yang Terlatih. giginya tajam-tajam itu, masuk ke rumah nenek-nenek, Iya. terus di video secara jelas nenek-nenek itu gigit mukanya sama anjing. Aduh. Itu Nah. tentara apa? Tentara. Dan tentara-tentara itu seneng ngeliat itu. Bisa bayangin. Nah itu baru belum Dajjal loh. Gimana yang bisa dilakukan oleh Dajjal setelah itu? Maksudnya ketika dia bisa meyakinkan orang bahwasanya dia orang itu beriman pada dia, apalagi yang bisa dilakukan selain itu yang lebih parah? Paham gak sih maksudnya?